Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detri Syafrul Muhammad dari program studi kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selin Marcelina, NIM 211018019 dari Prodi Kewirausahaan. Jadi di sini saya dan teman saya Detris akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 4 tentang pola pikir dan jiwa kewirausahaan. Nah, di sini kami akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama yaitu who is an entrepreneur, yang kedua perbedaan antara entrepreneur dan pengusaha, yang ketiga perbedaan antara mengembangkan mindset kewirausahaan dengan keterampilan kewirausahaan, yang keempat penganalisis seseorang yang memiliki mindset kewirausahaan, yang kelima menganalisis orang terpelajar dan seseorang yang memiliki mindset kewirausahaan, dan yang keenam sukses story pengusaha Susi Puji Astuti. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu who is an entrepreneur. Siapa sih entrepreneur itu? Jadi entrepreneur atau pengusaha adalah seseorang, sekelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan jual beli atau sewa sesuatu. Menurut KBBI, pengusaha diartikan sebagai orang yang berusaha di bidang perdagangan. Entrepreneur dalam bahasa Indonesia memiliki arti wirausahawan. Didefinisi sebagai orang yang inovatif dan mengenali atau menciptakan produk baru, menyusun langkah dalam menciptakan produksi, mengembangkan bisnis, mengatur pemodalan operasi bisnis, serta memasarkannya. Poin kedua yaitu perbedaan antara entrepreneur dan pengusaha. Apa sih yang bikin beda? Jadi seorang pengusaha sebatas berupaya untuk menciptakan produk yang unggul di pasaran berdasarkan ide-ide yang sudah ada dan terbukti laku. Sedangkan seorang entrepreneur justru mirip seperti seorang penemu yang mencari cara untuk menciptakan peluang baru. Jadi perbedaan antara pengusaha dan entrepreneur adalah pengusaha merupakan seseorang yang menjalankan bisnis dengan cara yang tradisional, memilih atau mengikuti ide-ide bisnis yang sudah terlebih dahulu ada. Dari penjelasan akurat, pengusaha mempunyai margin risiko yang rendah karena ia hanya mengikuti ide yang sudah ada terlebih dahulu dicoba oleh orang lain. Sedangkan entrepreneur adalah seseorang yang menjalankan aktivitas kewirausahaan dengan karakteristik dan bakat khusus dalam mengenali produk-produk baru, menentukan cara produksi yang baru, mengelola manajemen operasi untuk memasok produk baru, memasarkannya, hingga mengelola modal operasional bisnis. Jadi Jadi seorang entrepreneur sudah pasti merupakan seorang pengusaha, sedangkan pengusaha belum tentu seorang entrepreneur. Poin ketiga yaitu perbedaan antara mengembangkan mindset kewirausahaan dengan keterampilan kewirausahaan. Apa sih yang bikin beda? Jadi mindset di sini merupakan pola pemikiran seorang entrepreneur terhadap sikap yang harus dimilikinya dalam berinovasi dan menghasilkan suatu tindakan. Mindset wirausaha ada 5, yaitu yang pertama tidak takut mengambil resiko, yang kedua pandai mencari peluang, yang ketiga berorientasi pada tindakan, yang keempat memiliki visi dan misi yang benar, dan yang kelima terus belajar. Dan pengertian dari keterampilan kewirausahaan adalah keterampilan seseorang dalam mengelola usahanya. Keterampilan berwirausaha ini ada 7, yaitu yang pertama keterampilan dalam beradaptasi, yang kedua keterampilan analitis, yang ketiga keterampilan komunikasi, yang keempat keterampilan manajemen keuangan, yang kelima keterampilan memimpin, yang keenam keterampilan marketing, dan yang ketujuh keterampilan perencanaan strategis. Baik teman-teman, masuk kepada pembahasan keempat, yaitu menganalisis seseorang yang memiliki mindset kewirausahaan. Jadi mindset itu sendiri adalah cara seseorang untuk memandang dan menyikapi sesuatu. Ada 12 poin mindset di sini, yaitu yang pertama berani bertindak.
Seorang wirausahawan ketika memiliki ide, dia harus berani untuk melaksanakan idenya. Dia harus berani untuk mewujudkan dan mengeksekusi apa yang ada di dalam pikirannya untuk dia jadikan bisnis yang memiliki peluang besar nanti ke depannya. Kemudian yang kedua, takut. Kenapa takut? Sebenarnya takut ini menjadi tolak ukur seseorang untuk bisa lebih teliti. Ini menjadi motivasi dia. Ketika dia merasa takut, tentu orang-orang akan cenderung untuk melakukan analisa yang jauh lebih baik daripada ketika dia merasa biasa saja. Dan ketahuilah teman-teman bahwa seorang pembisnis itu pasti ada rasa takut di dalam dirinya. Dan itu yang men-trigger dia untuk lebih teliti dalam memeringkikan apa-apa yang dia lakukan nanti ketika menjalankan bisnis. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan apa yang Anda miliki. Ya, sesuai dengan namanya. Contohnya dia memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia. Dia berani untuk memaksimalkan apa yang dia miliki, potensi-potensi yang ada dirinya. Dia memaksimalkan dengan cara menuntut ilmu, dengan cara mengembangkan lagi potensinya, dan banyak-banyak cara lain teman-teman. Kemudian yang keempat, Anda terobsesi dengan arus kas tunai. Orang yang memiliki mindset jiwa kewirausahaan itu, dia cenderung untuk memikirkan apalagi yang saya butuhkan untuk mendapatkan profit, untuk mendapatkan margin, untuk mendapatkan keuntungan. Itu menjadi trigger dia untuk berusaha lebih keras lagi. Kemudian yang kelima, meminta maaf daripada meminta izin. Orang yang memiliki mindset kewirausahaan itu cenderung dia tidak bisa menunggu untuk izin seseorang. Dia cenderung melakukan eksekusi terlebih dahulu, dan dia tidak ingin menunggu. Tidak ada yang ditunggu begitu. Ketika kita ingin melaksanakan usaha, dia ingin agar usahanya bagaimana caranya dia bisa dengan secepatnya merealisasikan apa yang ada di dalam pikirannya dengan apa yang dia miliki. Kemudian yang keenam, berani mengambil resiko. Ya, seperti yang kita ketahui tentu, jika menjadi seorang wisatawan, tentu aja banyak sekali resiko yang akan kita hadapi. Dan kita sendiri sebagai orang yang akan menjalankan usaha, tentu harus berani mengambil resiko itu tanpa tidak mempertimbangkannya, tanpa tidak melakukan analisis terlebih dahulu. Kita perlu menganalisis segala kekurangan-kekurangan usaha kita, apa-apa yang akan menjadi ancaman, peluang kita seperti apa. Kemudian yang ketujuh, mudah beradaptasi dan fleksibel. Seorang wirausaha cenderung adalah orang yang loyal, mudah beradaptasi. Dia bisa bergaul di mana saja untuk membangun relasinya. Kemudian yang kedelapan, menyukai tantangan. Menyukai tantangan ini sendiri sebenarnya ini adalah salah satu mindset wirausaha yang sangat baik. Karena dengan menyukai tantangan, dia akan melakukan inovasi lebih dan lebih lagi daripada inovasi dia yang sebelumnya. Dia akan cenderung untuk lebih berani melakukan inovasi-inovasi baru. Kemudian yang kesembilan itu mendengar. Mendengar di sini dia peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan seseorang. Dia peka terhadap apa yang menjadi peluang. Dan di dalam pikirannya dia sudah memikirkan bagaimana caranya untuk memberikan solusi atas keresahan yang ada di dalam masyarakat, dengan cara didengarkan terlebih dahulu, kemudian difikirkan, dan dia relasikan dengan solusinya dia. Kemudian yang nomor 10 yaitu disiplin, percaya diri dan bekerja keras. Seorang wirausaha harus benar-benar disiplin akan waktu. Percaya diri bahwa dirinya itu memiliki value dirinya sendiri, bahwa produknya akan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berpikir positif, dan dia harus tentunya bekerja keras. Kemudian yang 11, motivasi dan gairah. Seorang wirausahawan, dia adalah orang yang memiliki gairah dan motivasi untuk menjalankan bisnis maupun usahanya.
dia adalah orang yang berani untuk bertarung dengan produk-produk lain, dengan pasar-pasar lain, yang walaupun produk itu untuk saat ini lebih tinggi dan lebih maju, lebih dikenal dari produknya dia, tapi dia berani untuk bersaing dan bergairah untuk mendapatkan value dari produknya sendiri dan dia perkenalkan kepada orang lain. Kemudian yang ke-12 yaitu kemampuan untuk membentuk jaringan. Kemampuan untuk membentuk jaringan ini sendiri seperti yang nomor sebelumnya tadi, yaitu fleksibel dan lain-lain. Ini adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh seorang wirausahawan, yaitu kemampuan membentuk jaringan agar kelak bisnisnya, bagaimana caranya bisnisnya bisa berkembang, bagaimana caranya bisnisnya bisa maju, bisa ada inovasi-inovasi baru, dan bagaimana caranya bisnisnya dia bisa bekerja sama dengan rekan-rekan dan jadi partner-partner bisnisnya untuk kemajuan bisnisnya sendiri. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu menganalisis orang yang terpelajar dan seseorang yang memiliki mindset kewirausahaan. Baik teman-teman, sebelumnya orang yang terpelajar belum tentu dia memiliki mindset kewirausahaan. Seperti yang saya sebutkan di pembahasan yang sebelumnya, yaitu 12 mindset kewirausahaan. Di sini orang yang terpelajar itu belum tentu dia memiliki 12 mindset yang saya jelaskan tadi, yaitu berani bertindak, takut, memaksimalkan apa yang dia miliki, dan seterusnya. Tapi yang membedakan orang yang terpelajar dengan orang yang memiliki mindset kewirausahaan, ketika dia sama-sama berwirausaha, yaitu dia dibedakan oleh disiplin ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang terpelajar gitu, dan pola pikir yang dan tentunya orang-orang yang terpelajar ini dia sudah ditanamkan basic di dalam dirinya. Dia ditanamkan bagaimana caranya dia bisa mengembangkan usahanya, bagaimana dia menjalankan bisnisnya agar bisnisnya bisa berkembang dan semakin besar. Dan itu sih yang sangat mempengaruhi dan sangat esensial untuk orang yang terpelajar di kewirausahaan dengan orang yang tidak terpelajar. Tapi orang terpelajar pun belum tentu memiliki mindset kewirausahaan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kemudian sukses story. Di sini sukses story pengusaha kami yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Beliau adalah seorang Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang juga pengusaha pemilik dan Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Produk, eksportir hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe seperti 32 Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-8 Porter, dan 3 Plagio P180 Avanti. Susi Air mempekerjakan 180 pilot dengan 175 diantaranya merupakan pilot yang asing. Tahun 2012, Susi Air menerima pendapatan Rp 300 miliar dan melayani 200 penerbangan perintis. Ibu Pujiastuti sendiri adalah mantan Menteri Kelautan RI. Ini merupakan seorang pengusaha yang terkenal dengan ketegasannya. Ia sendiri merintis bisnis di bidang perikanan, kemudian mendirikan maskapai penerbangan. Saat memilih untuk berhenti sekolah SMA, ia memulai usahanya sebagai penjual pakaian dan bed cover. Kemudian ia melihat kota Pangandaran sebagai penghasil ikan. Setelah itu ia memanfaatkan peluang tersebut untuk beralih ke bisnis perikanan. Dia sangat pandai untuk melihat peluangnya. Dengan modal 750.000,
Ibu Susi membeli ikan dan menjualnya ke beberapa restoran. Setelah sempat surut, akhirnya Ibu Susi berhasil menguasai bisnis pelelangan ikan di Pangandaran. Kemudian ia merambah bisnisnya ke ekspor ikan dan lobster. Uniknya, ia membeli sebuah pesawat dengan pinjaman dari bank. Hal itu dilakukan agar proses pengiriman ikan bisa berjalan dengan efektif. Dari situlah Susi Air menjadi salah satu maskapai penerbangan yang melayani rute pedalaman dan charter. Baik teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.